bagi kami. Setiap yang datang dengan kesedihan, dengan kekecewaan, kami pulang dengan pembaharuan hati dari Tuhan. Kami tidak lagi kecewa dan sedih karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang mengalami sakit kami percaya disembuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kuasa ibadah mendatangkan kesembuhan yang luar biasa. Sehingga setiap kita yang sakit, mari engkau arahkan tanganmu ke bagian tubuh yang sakit dan katakan dengan iman bahwa malam hari ini, di ruangan ini, engkau mengalami mujizat spesial dari Tuhan. Engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Engkau yang mengalami jalan buntu, percayalah, selalu ada jalan baru Tuhan siapkan untukmu. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Tuhan pasti sediakan yang tepat dan yang terbaik. Amin. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah setiap kata dan kalimat dalam urapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, oke. Terima kasih untuk kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati. Dan hari ini kita akan membahas tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita akan baca secara bergantian. Markus pasal 6 ayat 30, saya akan memulainya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Telah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kamu membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 2 roti dan 2 ikan, ia menghadap, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid supaya dibagikan kepada orang-orang. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 batu, baik ada sisa-sisa. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan. Mungkin sejak kecil kita sudah diajarkan tentang 5 roti 2 ikan ya kalau di anak sekolah minggu. Tetapi ada satu hal yang saya mau katakan, bahwa walaupun kita mungkin dari kecil tahu firman Tuhan, tetapi
Saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan kalau kita melihat ini peristiwa fenomenal yang terjadi di dalam Alkitab, bagaimana Yesus memberi makan bukan saja 5.000 orang, tetapi kita melihat kalau ada yang bawa istri, ada yang bawa anak, bisa dikali 3 ya, berarti bisa 15.000 orang. Dapatkah 5 roti 2 ikan memberi makan 15.000 orang? Saya percaya tidak mungkin ya. Karena saya yakin bahwa kalau bicara soal makan itu sensitif sekali loh saudara ya. Orang kalau buat pesta ya, kalau makanan tidak enak pasti jadi bahan pembicaraan, betul? Kalau makanan tidak cukup, lebih lagi ya, tuan rumah jadi sasaran. Ya, dalam istilah sekarang pun kalau buat pesta harus mikir, mungkin pikirnya kita harus pikir kelipatan 3 kali lipat gitu, karena ada yang bungkus-bungkus kan. Ya. Ya. Jadi hati-hati kalau buat acara ya. Nah, kita lihat Yesus pada waktu itu kalau lihat cerita ini dari awal ya, dia itu mengalami satu kesedihan loh. Karena apa? Sepupunya yaitu Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya kan. Sampai pada akhirnya dia ingin menyingkir, dia ingin sendirian, dia ingin me time dengan Bapa di surga. Tetapi pada waktu itu saudara, dia berusaha untuk menyingkir, tapi orang banyak mengikutinya. Coba saudara bayangkan dalam kondisi sedih ya, dalam kondisi ingin sendirian, tapi banyak orang yang merepoti dia. Banyak kali juga kita begitu ya. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan kadang-kala pulang pelayanan begitu jam 11 ya, sudah ada tamu di rumah. Kadang-kala jam 2 pagi telepon orang sakit dan sebagainya. Jadi walaupun kadang-kala mau istirahat ya nggak jadi ya. Waktu musim corona saudara, suami saya itu pergi ke Manado karena oma meninggal. Tiba-tiba jam 2 pagi ada yang telepon. Padahal udah capek saudara, karena hari itu saya mengikuti pemakaman ada lumayan banyak saudara ya. Apa yang terjadi jam 2 pagi, seorang ibu bilang gini, "Oh Hesti, bolehkah datang ke rumahku, aku ini tidak berdaya, kayak mau mati," katanya. Loh saudara dengar begitu, apa saudara mau biarkan? Ya, gak mungkin kan, apalagi itu jemaat saya. Dan akhirnya dalam kondisi takut, karena ini masih corona yang hebat-hebatnya ya, yang Delta itu. Saya harus pergi ke tempat itu, saya tidak tahu penyakitnya apa ya. Tetapi waktu saya sampai di sana saudara, ternyata kondisinya seluruh badan udah bengkak ya, karena ada penyakit yang cukup parah lah begitu. Akhirnya saya angkut dia mau ke rumah sakit ya. Sampai di rumah sakit di Sidoarjo, di Siti Hajar saudara, dokter bilang begini, yang pasien belok kanan, yang mengantar belok kiri. Saya tunggu-tunggu ya, kenapa saya disuruh belok kiri? Tahu-tahu si susternya keluar, dia bilang gini, saya tanya, "Suster, saya disuruh belok kiri maksudnya apa?" "Ya ibu selesaikan dulu pendaftarannya, obat-obatannya, dokternya dan sebagainya." Loh saudara, pada waktu musim corona semua terjun bebas ya. Anda mau seorang pendoa kaliber, mau siapapun Anda pasti ada kena dampak dari corona ini saudara. Saya pada waktu itu saudara sampai bilang, "Ya Tuhan, saya harus menyelesaikan urusan rumah sakit." Saya telepon anak saya bilang, "Devon, bolehkah pinjam SPP-mu?" Ya. "Oh ya, Mami kenapa?" "Ya ini ada yang sakit nih, mesti bayar dokter sekian." "Ya nggak apa-apa, Mami bantu aja, kasihan nih," katanya gitu. Ya setelah saya selesaikan dan ada DP yang harus dibayar, apa yang terjadi saudara? Dokter bilang ada obat yang ada di rumah sakit, harus cari di apotek-apotek terdekat. Jadi saudara, saya dari jam 3 pagi keliling di apotek Sidoarjo nggak dapat. Akhirnya saya pergi ke Krian sana ya, baru dapat itu alat. Yang saya balik jam 4 pagi saya sudah kembali di rumah sakit. Saya ditelepon lagi ya sama anak saya, "Mami, siapkan makan, kasihan Mami ya." Jadi saya balik ke rumah bikin bubur dan sebagainya, balik lagi ke rumah sakit, saya jaga siang malam di rumah sakit saudara. Dan hari hanya tiba saudara, saya lihat sudah capek, sudah penat, sudah letih ya. Terus ternyata saya yang harus bayar rumah sakit.
Aduh, bukan perpisahan yang kutangisi tapi pengeluaran. Ya, tapi Tuhan benar-benar menguji hati saya, memberi dalam kekurangan setengah mati loh saudara, dan setengah hidup. Ya, akhirnya saya menyelesaikan rumah sakitnya, saya bawa pulang dia ke rumah. Tetapi saya melihat Tuhan itu ajaib dan luar biasa ya. Selain saya tidak tertular sakit penyakit di rumah sakit itu karena banyak sekali juga yang terpapar virus corona, saudara. Saya melihat Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Seorang ibu datang telepon kepada saya dan mengatakan begini, ibu tuh dicari ini selama 3 bulan dicari, aku ditelepon terus sama Taci ini karena ibu nggak pernah angkat telepon dan tidak pernah menjawab WA. Ya, jadi saya mewakili Taci ini, ibu tolong dong kasih waktu, soalnya dia cari-cari ibu. Ya, akhirnya saya bilang ya deh, hari Rabu ya kita ketemu. Singkat cerita, saudara, saya ketemu di Surabaya. Ibu ini bilang gini, aku cari ibu lu, aduh setengah mati katanya, WA nggak dijawab, telepon nggak dijawab. Terpaksa saya telepon Gembala Dorea katanya. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang gini, ibu ingat gak tahun lalu ibu doakan rumah saya, puji Tuhan sudah terjual bu, dan sebagai terima kasih saya mau memberi buat ibu. Saya dikasih 1 amplop saudara, dan itulah yang itulah uang untuk saya menggantikan pelunasan rumah sakit itu loh saudara. Bagi Tuhan tidak ada. Amin. Ya, jadi saya percaya bahwa kadang-kala kita direpoti orang, jangan merasa bahwa kita ini sudah pingin bersendirian dengan Tuhan kok direpoti orang. Kalau Anda masih direpoti orang, puji Tuhan loh, anugerah Tuhan loh. Ya, berarti Anda masih bermanfaat. Kalaupun Anda dimanfaatin apa-apa, berarti Anda tetap bermanfaat. Amin. Ya, ada di sini yang sering dimanfaatin. Puji Tuhan, berarti Anda masih berguna. Ya. Nah, kita lihat ya. Kadang-kala kita belum selesai persoalan kita, orang lain memberikan kita persoalan. Tapi nggak masalah loh saudara. Saya yakin kalau memang Tuhan tumpukin kita dengan begitu banyak persoalan dari diri, dari orang lain, terima itu dengan sukacita saudara ya. Jangan lelah dalam mengiring Tuhan. Saya percaya ketika engkau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka berkat-berkat akan dicurahkan. Amin. Ya, coba kita beranjak pada ayat berikut. Ternyata waktu Yesus sampai di seberang, tiba-tiba dia melihat, wow, banyak yang mengikuti dia, saudara. Ya, dan ternyata mereka itu sepanjang hari kan sudah ikut pengajarannya Tuhan Yesus kan, karena waktu itu mereka seperti kehilangan gembala ya, dan Tuhan akhirnya mengajarkan mereka banyak hal. Nah, saking mereka sudah 1 hari penuh ya mengikuti Yesus, persediaan makanan mereka habis. Murid Yesus mulai panik. Murid Yesus bilang, suruh pulang aja daripada mereka ini kelaparan. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari di sini? Dia bilang gini, jangan suruh mereka pergi. Bahasanya Yesus ini luar biasa ya. Ternyata Tuhan tidak pernah membuat kita ini ya datang ke rumah Tuhan dengan kondisi pulang kelaparan. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita malam hari ini. Engkau yang pulang, engkau yang hadir pada malam hari ini, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Engkau yang mungkin datang dengan kesedihan, dengan kekecewaan, jalan buntu, usus buntu, ya, Tuhan pasti memberikan jalan yang tepat dan yang terbaik. Kadang-kadang kita merasa, wah, sudah game over. Tetapi ingat bahwa Yesus saja, untuk dia beri makan sekian ribu orang, mungkin orang-orang para murid saja sudah panik setengah mati, tetapi dia mengatakan dengan tenang, jangan biarkan mereka pergi, kasih mereka makan. Makan dari mana lo saudara? Tidak ada mall-mall terdekat ya. Tetapi kita lihat bahasanya Tuhan memang luar biasa. Kalau Tuhan bilang jangan suruh mereka pergi, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan segala kebutuhan keperluan kita. Amin. Saudara yakin bahwa Tuhan itu paling tahu bagaimana bertindak di waktu yang tepat. Saat Anda lagi kelaparan, lagi minus, Tuhan tahu dan Tuhan secara serius melihat memberkati saya dan saudara. Sekalipun saudara sekarang ini ya, di 3 tahun terakhir ini mungkin saudara mengalami goncangan-goncangan yang parah. Tetapi saya melihat kanan kiri, coba lihat, banyak yang mekar di masa sukar kan? Ya, saya lihat Bapak yang di depan saya ini ketawa terus, haleluya. Ya, tetap mekar di masa sukar, Pak ya. Berarti tetap diberkati Tuhan, ya. Tetapi kemekarannya mengalami kemakmuran yang kebablasan. Ya.
Tuhan itu selalu menyediakan loh, walaupun kita merasa waduh bisa makan nggak, bisa makan nggak. Saya bilang Tuhan nggak buat kita kelaparan loh, ya. Musim corona ada yang kelaparan? Nggak ada kan? Itu pertanda bahwa Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya, ya. Mungkin kalau mau bilang kesaksian, aduh segudang kesaksian saya alami di masa pandemi ini, saudara. Saya bisa melihat Tuhan itu terlalu amat ajaib. Yang Tuhan percayakan untuk setiap bulan saya harus kasih makan itu ada 18 orang, ya. Dan waktu corona itu benar-benar itu pergumulan berat buat saya pribadi, ya. Karena harus memberi makan 18 orang dengan kondisi minus semuanya. Satu ketika pembantu saya bilang, Mami, beras itu sudah mau habis. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba seorang ibu datang ke rumah saya dan mengatakan begini, kami sudah 4 hari hanya makan super mie. Kenapa Bu? Nggak ada duit beli beras. Itu pun super mie 4, kadang-kala dibagi 4 orang katanya. Ya Tuhan. Akhirnya saya bilang ke pembantu saya ini nggak tahu baca ya, nggak tahu duit, keterbelakangan mental, ya. Dia bilang gini, saya bilang, tolong ambilkan semua beras di dapur. Dia lihat saya dengan mata sinis, saudara. Dia bilang, terus sore kita makan apa nih? Dia bilang gitu ya. Saya sudahlah, kita tenang aja. Untuk kita Tuhan yang tahu lah, Tuhan yang menyediakan. Sudah. Dia bawa di depan orang itu, saudara, dia taruh itu beras di depan orang itu, terus dia marahin orang itu dan dia bilang gini, kamu kok enak, katanya gitu ya Tuhan. Saya langsung kode ke orang ini, saya bilang, Bu sorry kok kurang 2 on. Ya, tahu-tahu Tuhan lagi menggerakkan saya, tambahin gula, tambahin kecap. Wah, saya bilang lagi, tolong tambahin gula dan kecap. Wah, dia tambah melotot dengan saya, saudara ya. Waktu saya bilang, tolong bawa ke mobil, nanti Mami mengantar orang ini ke rumahnya. Wah, tambah dia panas hati, saudara, ya. Dia bilang, kok enak ini orang ya, kita ini nanti sore makan apa gitu loh ya. Orang ini kok dikasih gratis gitu. Saya pamit sama pembantu saya bilang, nanti Mami pulang sore karena mau langsung pelayanan. Oh iya. Jam 4 sore, pembantu saya yang satu telepon saya. Mami, ini ada orang bawa beras. Singkat cerita saya tanya, coba tanya, siapa orangnya? Jadi saya masih dengar pembantu saya yang satu bilang, Bapak dari mana? Siapa Bapak gitu. Si Bapak jawab begini, tidak perlu tahu siapa saya, tapi saya digerakkan Tuhan untuk membawa berkat di tempat ini. Waktu saya pulang, saudara, si pembantu saya yang keterbelakangan mental itu jingkrak-jingkrak, Mami, kita dapat beras loh, banyak loh Mami, ya. Terus ternyata dapat lagi gula dan kecap, dan gulanya itu 24 kilo dan kecapnya juga mungkin 24 botol, saudara. Wow, saya sebenarnya kok bisa ya Tuhan, saya baru kasih tadi beras, minyak, beras, gula, kecap, kok diganti 3 itu, saudara. Wow, saya bilang inilah, kamu kalau nggak memberi tadi pagi, kamu nggak akan dapat lipat gandakan seperti ini. Iya ya, bodoh kan, bodoh ya ini orang, memang kau bodoh, ya. Ya, saya melihat bahwa Tuhan dapat melipat gandakan apa yang kita perlukan, asalkan kita punya hati untuk memberi juga. Jangan pada saat Anda dalam kesukaran, pada saat Anda dalam kekurangan, Anda jadi medit perhitungan. Kadang-kala Tuhan menguji kita pada saat kita dalam kekurangan, bisakah kita berbagi? Ya, karena kalau kita dalam kekurangan, pasti kita akan dekat apa yang kita miliki supaya kita cukup untuk hari esok. Tapi kalau seandainya hanya secuil saja Tuhan bilang, berikan kepada hamba Tuhan, berikan kepada tetangga, berikan kepada ini, bisakah saudara melakukan itu? Pasti saudara bilang, terus saya makan apa? Ya, tetapi saya melihat ketika kita meresponi apa maunya Tuhan, Tuhan secara serius memberkati saudara, dan Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk memerintahkan berkatnya dicurahkan di dalam perbendaharaan kita. Ya, saya yakin saudara bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan kita lihat ya, waktu murid-murid Yesus mencari siapa yang masih tersisa roti, ya. Akhirnya ada anak kecil kan ya, yang masih ada persediaan 5 roti dan 2 ikan. Dan 2 ikan yang dimaksudkan di sini bukan ikan paus ya, tapi ikan yang sesuai yang dimakan sama anak kecil. Dan saya lihat bagaimana para murid waktu membagi-bagi, memotong-motong roti dan ikan, pasti mereka bilang ini sebuah kebodohan. Karena apa? Masa sih
perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka motong, wah ini luar biasa, tidak pernah berhenti. Roti ini terus ada, ikan terus dibagi-bagikan. Ini luar biasa, ini sesuatu yang perlu diviralkan kalau pada zaman ini. Karena apa? Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 lebih orang? Gak mungkin, saudara. Tapi saya ingin yakinkan saudara bahwa kalau Anda merasa murid Tuhan di sini, rasa Anda murid Tuhan, coba angkat tangan yang murid Tuhan. Semua ya. Saya percaya yang angkat tangan, yang punya tangan tadi ya, ingat bahwa mujizat awal Tuhan lakukan itu ada di tangan para murid. Amin. Para murid membagi-bagikan itu tak henti loh saudara. Berarti saudara, tanganmu akan dipakai oleh Tuhan sebagai awal di mana Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Yang punya tangan angkat tangan. Tuhan mengurapi tanganmu sehingga tanganmu jadi awal di mana Tuhan akan melakukan mujizat. Tanganmu Tuhan akan pakai sehingga apa yang kau kerjakan mengalami keberhasilan dan ada hasil yang luar biasa. Amin. Tanganmu diurapi oleh Tuhan. Mungkin kemarin gagal, tetapi hari ini saya percaya ada tangan-tangan yang diurapi oleh Tuhan sehingga tanganmu adalah awal di mana Tuhan pakai Anda untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Pak kita lihat murid-murid pada waktu itu membagi-bagikan. Wah ini hebat luar biasa. Karena ketika kita berdekatan dengan Tuhan, walaupun hanya 5 roti 2 ikan, mungkin itu kurang bagi pikiran kita. Tetapi semua kekurangan kelemahan kita, jika kita taruh di tangan yang tepat, maka di situ akan menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara harus yakin loh, hari ini kalau engkau ada perpanjangan umur, itu anugerah Tuhan kan. Karena pada waktu masa corona, aduh saya mendengar 1 hari 7 orang meninggal ya. Sangat-sangat menyedihkan. Karena ada yang pernah telepon saya, saudara lagi telepon, Tuhan bilang jangan minta perpanjangan umur. Setelah amin, dia meninggal di mana? Dia di dalam mobil di depan rumah sakit. Karena apa? Nggak ada kamar ya. Baru berhitungan beberapa menit ada lagi yang telepon saya. Ini bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya. Bu, kami sudah keliling sampai ke Krian, sampai ke Sidoarjo, nggak dapat kamar. Saudara, selesai lagi doa, amin saudara, langsung ketemu Bapa di surga. Coba lihat ya, betapa tragis kalau kita mengalami masa-masa itu. Aduh saudara, saya melihat ada tangisan yang luar biasa. Karena apa? Kemarin sehat, kok sekarang meninggal? Ya, mungkin ada di antara saudara keluarga-keluarga yang dipanggil Tuhan karena corona. Mungkin sangat menyedihkan saudara. Tetapi kita melihat, kalau hari ini Anda dan saya ada perpanjangan umur, itu anugerah Tuhan yang besar. Saya sangat bersyukur walaupun saya ada komorbid ya, tetapi saya melihat penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dalam pribadi saya. Saya sudah pernah bersaksi ini. Ada keluarga, mereka ini keluarga besar Buddha. Dan pada akhirnya ketemu saya dan mereka bertobat. Dan setia sekali datang ke ibadah di tempat kami. Dan dia memenangkan banyak keluarganya, sehingga keluarga-keluarganya yang tadinya belum kenal Tuhan akhirnya dibawa ke gereja kami. Waktu masa corona itu tiba-tiba dia meninggal, umur 50 tahun. Saudara, suaminya telepon saya dan mengatakan begini, Bu, istriku ini paling dekat dengan ibu. Oleh karena istri saya, keluarganya banyak bertobat, bahkan ada yang dibaptis gitu. Jadi saya mohon ibu yang akan pimpin acara pemakaman. Ya karena memang suami saya pergi ke Manado, saudara. Dalam hatinya Tuhan, saya memang ada bawaan ya penyakit jantung ya. Tapi mau tak mau saya harus berangkat, saudara. Singkat cerita, saya pergi ke rumah sakit Islam ya. Sampai di sana saya sudah dipakaikan baju APD. Dari atas sampai di kaos kaki, pokoknya semua kaos tangan, pakai masker, pakai kacamata dan sebagainya lengkap. Dokter bilang hanya 4 jam Bu ya, jadi lari-larilah kita semua saudara. Sampai kita cuma bisa berhenti di satu tempat dan mereka bilang pendeta aja yang masuk. Ya, waktu saya masuk ke dalam itu di kamar mayat. Ya, waktu saya sampai gini, waduh ternyata mayatnya itu nggak ditutup apa-apa. Ya, masih kelihatan giginya, jadi nggak dibungkus, cuma ditaruh di dalam dos. Jadi, waduh, dalam hati saya, yang saya dengar desas-desus, walaupun sudah meninggal, tapi masih ada virus. Jadi saya berdoa, saudara, saya bilang gini, Tuhan, saya datang di kamar mayat ini bukan cari-cari pencobaan, ya.
tapi karena tanggung jawab. Jadi saya cepat-cepat selesaikan doa dan dokter bilang, nanti sampai ke Keputi cuma sebentar ya Bu. Saya bilang, ya sudah. Jadi waktu saya itu ada di belakang ambulans, aduh saya lihat ambulans kencangnya luar biasa dan saya harus ada di belakang ambulans. Oh, kencang saudara ya. Saya bilang saya punya jantung ini kumat bukan karena sakit bawaan, tapi karena lihat ini kencang banget saudara ya, haleluya. Nah sampai di Keputi saudara antri panjang kan. Jadi mereka bilang ini, nanti ya kalau pendetanya sudah dipanggil baru pendeta keluar dari mobil baru acara pemakaman. Ya sudah. Selesai acara pemakaman, saudara saya kembali ke mobil, buka baju APD cepat-cepat saudara buka, karena sudah sesak napas saya ya, buka ini masker. Waktu selesai buka masker semua saudara, tiba-tiba yang meninggal ini punya anak tunggal. Dia masuk ke mobil saya, dia jerit nangis kencang-kencangnya. Dia mengatakan, kenapa mama saya sudah diambil sama Tuhan. Jadi ada setengah jam saya peluk dia, saya sapu air matanya, kita puji sembah Tuhan. Ya saya berdoa buat dia. Waktu dia sudah tenang setengah jam, saya bilang, sudah kamu kembali ke mobilmu. Ya sudah, waktu dia kembali, ya saya kembali ke Sidoarjo saudara. Baru mau nyampe anak ini telepon saya, tante hasil PCR saya sudah keluar dan ternyata saya juga corona. Aduh haleluya saudara ya. Walaupun saya ini suka berdoa, tetapi kalau dengar begitu saya punya jantung shock. Ya, kamu corona juga? Iya saya positif tante. Aduh ajaib saudara ya. Saya waktu itu secara ini ya mempengaruhi saya punya pikiran. Saya bilang apa saya tertular ya? Karena apa? Mamanya meninggal. Karena ternyata dia yang menulari saudara. Terus saya ada di mobil ya berdoa sama dia. Wah, saya mulai ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Tetapi selang 14 hari saya tidak terjadi apa-apa, nggak sesak napas, nggak batuk, nggak apa-apa saudara. Saya melihat penyertaan Tuhan sempurna adanya ya. Karena ternyata saudara rumah saya di surga belum jadi ya. Karena apa? Rumah di atas bumi aja masih cicilan ya. Berarti saudara masih banyak penyelesaian. Jadi saya bilang kalau kita hidup hari ini itu karena Tuhan. Makanya jangan main-main dengan Tuhan ya. Kalau mana engkau sekarang ini ditimpa dengan banyak kesusahan, banyak masalah, mari tetap setia kepada Tuhan. Coba kita lihat bagaimana peristiwa 5 roti 2 ikan membuka pikiran kita bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, saya lihat ya Tuhan Yesus itu pengelola berkat yang hebat. Kenapa? Waktu ayat 39 ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kamu duduk aja di rumput ya. Dan Tuhan mengelompokkan, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang. Saudara tahu nggak maksudnya? Selain Tuhan memberikan satu kekuatan bahwa kamu tenang aja, duduk aja ya. Sebentar lagi kamu pasti makan. Kalau sudah disuruh duduk pasti makan kan? Yang hebatnya lagi saudara, bahkan kita lihat ya ribuan orang Tuhan bisa tangani itu melalui para murid juga ya yang disuruh. Kenapa disuruh bilang yang 50 orang di sini, yang 100 orang di sini? Karena Tuhan Maha tahu saudara. Tuhan tahu mana yang gemuk-gemuk itu harus di 50 orang ya. Yang 100 yang kurus-kurus ya. Karena apa saudara ya? Kalau sampai yang gemuk-gemuk ada di 100 orang mungkin nggak kenyang saudara. Jadi yang gemuk-gemuk dikelompokkan 50 orang. Saya tidak bilang yang 50 orang arah ke Bapak yuk. Jadi ternyata saudara, Yesus pengelola berkat yang hebat loh ya. Mungkin juga ya, kalau mungkin zaman sekarang dia bilang yang orang Manado sebelah kanan ya. Karena orang Manado, orang Ambon, orang Batak makannya banyak-banyak, apalagi bungkusnya juga banyak. Haleluya ya. Jadi dikelompokkan. Ini saya lihat hebatnya Tuhan ya. Bagaimana dia bisa mengatur segala-galanya dan memberikan kita satu penerangan bahwa ternyata ya, Tuhan itu soal berkat itu dia tahu porsi kita masing-masing loh ya. Bahkan kita lihat semua kenyang, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang makan setengah perut. Ajaib kan? Bahwa Tuhan ini loh, masalah porsi makan kita aja dia tahu mana yang terbaik, mana yang tepat, mana yang sesuai dengan kita. Amin.
Jadi kalau mana kita menghadapi masa-masa sulit di kemudian hari, jangan khawatir. Tuhan tahu porsi kita. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk saya dan saudara. Amin. Ya, saya tadi melihat bencana-bencana di Turki. Aduh, sano ya. Saya cuma berdoa supaya Indonesia tetap dijaga Tuhan. Amin. Surabaya, Jawa Timur tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya sendiri pribadi melihat ya, waktu di Sidoarjo aja, yang apa, Dirgahayu NU yang ke-100 saudara. Aduh, macetnya minta ampun saudara ya. Tapi saya bilang ini cuma perkara macet, banyak yang minggat. Ini perkara macet, udah banyak orang ketakutan. Walau ada yang banyak, ada yang ke villa, ada yang kemana-mana. Saya dengar yang di tetangga saya pergi ke sana kemarin, ada yang gentayangan gitu ya, karena macet semua. Itu aja kita sudah rasa parah gitu. Ya, jadi saya bilang, kalau mungkin kita sekarang ini melihat kenyataan di sana gempa, di sini gempa, minta kepada Tuhan, Tuhan lindungi rumahku, kemana saya pergi dan berada, semua dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin bahwa rumah orang benar dijauhkan dari mara bahaya. Makanya rumahmu jadikan rumah doa, tempat di mana saudara bisa berlutut menyembah Tuhan. Ya, saya percaya rumah yang Tuhan percayakan kepada saudara adalah tempat di mana saudara bisa berlutut di kaki Tuhan. Amin. Nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Ya, kalau hari ini engkau masih diproses Tuhan, janganlah engkau sedih, janganlah engkau berkata kenapa dan bandingkan diri dengan orang lain. Gak usah saudara. Ingat bahwa Tuhan sangat mengerti akan keberadaanmu, Tuhan sangat mengerti perasaanmu. Ya, saudara, waktu lalu Desember itu saya ditimpa dengan begitu banyak bencana. Ya, ada cerita yang, benar-benar membuat saya itu tersakiti benar. Ya, 2 tahun lalu lah. Ada satu peristiwa begini. Saya pernah mendoakan seorang ibu haji. Dan ibu haji ini seorang notaris. Dia suaminya mencalonkan diri jadi bupati. Tetapi saudara, dia tidak jadi bupati karena permainan politik. Akhirnya dia kehilangan 60 mobil, rumah-rumah mewah dan sebagainya. Sampai pada akhirnya dia gangguan jiwa begitu saudara, kayak mau gigir otak. Jadi sudah berobat ke dokter, sudah berobat ke dukun paranormal, nggak sembuh. Nah, kebetulan di kantor notaris ini saudara, ada satu jemaat saya kerja di situ. Dan jemaat saya menawarkan begini, bagaimana kalau didoakan sama pendetaku, siapa tahu sembuh. Akhirnya ibu haji ini telepon saya, ibu bisa nggak ke Jakarta sekarang? Kenapa? Dia cerita suaminya. Ya, dia belikan saya tiket dan saya berangkat ke sana. Puji Tuhan, setelah didoakan dia sembuh. Dan waktu dia sembuh saudara, ternyata suami istri ini bernasar begini. Dia akan memberikan kami sesuatu. Ya sudah, saya juga nggak tahu nasar itu ya. Dan setelah corona 3 tahun saudara, baru dia menghubungi saya. Dia bilang begini, ibu, saya seperti dikejar-kejar. Saya takut sama Tuhan, karena saya sudah mengalami pemulihan, saya sudah alami mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi tolong ibu ya, ambil waktu, segera berangkat ke tempat saya. Singkat cerita saudara, ternyata waktu saya berangkat ke tempatnya dia, saya langsung dibawa ke salah satu tempat, ya. Dan ternyata di situ saya cuma disuruh tanda tangan dan saya dibawa ke salah satu rumah dan ternyata rumah itu diberikan gratis untuk saya, ya. Dan rumah itu ada 4 kamar, terus di setiap kamar itu ada kamar mandi. Saya terheran-heran, ini untuk saya? Iya, karena 3 tahun lalu kami sudah nasar sama ibu, katanya gitu. Saya bilang nggak salah, tah? Enggak bu, karena kami takut akan Tuhan. Sekretaris yang saya bawa, sekretaris gereja, dia juga toleh-toleh, benar tak? Saya bilang, saya seperti sedang bermimpi saudara. Tapi dia bilang, enggak bu, ini ibu harus terima. Entah ibu mau jual atau gimana, yang penting kami sudah melakukan nasar kami di hadapan Tuhan. Saya masih muka
nggak percaya. Saking nggak percayanya, saudara, dia bilang ini, ibu coba ibu keluar sebentar dari rumah ini. Kalau memang rumah ini terlalu kecil buat ibu, itu tuh rumah di pojok ini punya saya, itu 16 kamar, mau gantian kah? Saya bukan, waduh ini kalau 16 kamar ini saya bisa jadi sombong.com ya. Tapi saya nggak percaya aja dikasih rumah gitu loh. Ya akhirnya sudah, saya dikasih rumah. Tapi beberapa minggu kemudian saya telepon, boleh nggak rumah ini saya kasih ke gereja? Ya, oh boleh aja, kan kita sudah kasih bu. Ibu mau jual ke, ibu kasih ke siapa? Terserah. Saya bilang, maaf ya, saya terima dengan segenap hati, tapi saya hibahkan aja ke gereja. Oh ya nggak apa-apa bu, terserah, pokoknya kami sudah kasih. Nah saudara, waktu saya pulang itu saudara, saya bersaksi. Ternyata kesaksian saya itu jadi batu hujatan yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba ada jemaat saya yang protes dan mengatakan, saya terima berkat dari setan. Ya, saya kok mau ya menerima berkat dari iblis. Waduh, saya berdoa, Tuhan, apakah ini benar dari iblis Tuhan? Tapi Tuhan bilang, kekayaan orang fasik aku akan alihkan kepada orang benar. Dan ini aku berikan kepadamu sebagai tanda bahwa aku benar-benar ingin memberkati engkau untuk engkau jadi berkat. Dan berkat ini kembalikan ke gereja. Wah, saya bilang, Tuhan, kalau ini dari iblis saya nggak mau ambil loh. Tapi Tuhan bilang terima, ya. Wah, pokoknya batu-batu kebencian ya dilempar ke saya. Bahkan dia provokator orang-orang untuk membenci saya. Saudara, saya sakitnya luar biasa. Pokoknya batu-batu kepahitan, kesakitan dilempar ke saya. Aduh, saya itu masih manusia biasa. Saya hampir kepingin balas itu batu-batu yang dilempar ke saya. Tapi Tuhan bilang apa? Hambaku, jangan lempar batu-batu itu kembali ke dia. Simpan ini batu-batu, karena aku akan membuat batu-batu ini jadi bangunan rumah. Saya, apalagi ini Tuhan ngomong ya, kok batu-batu jangan dilempar balik, karena Tuhan akan bangunkan rumah ini batu-batu. Aduh saudara, benar loh, Tuhan melakukan mujizat di tahun ini ya. Pada bulan Februari pada bulan Januari saya itu pergi ke Prigen doa dan saya ada minta sesuatu ke Tuhan. Bulan Februari saya buka-buka internet, ternyata Tuhan kasih saya satu tempat di mana saya harus pergi ke tempat itu, dan saya ketemu sama developer, dan developer bilang, ibu kalau ibu mau beli ini tanah, ibu kasih sekian ratus juta dulu, itu pun cicil. Nanti kalau ibu sudah selesai cicil, baru sisanya yang 100 juta ibu cicil 3 tahun tanpa bunga, dan sesuka hati ibu cicil aja. Benar saudara, saya bilang, saya mau ambil langkah iman, saya mau membangun bukit doa. Apa yang terjadi saudara? Benar-benar dari Februari sampai Desember sekarang, Tuhan melakukan mujizat di mana batu-batu yang dilemparkan itu jadi bangunan yang luar biasa, jadi bukit doa sekarang ini. Ya. Dan Tuhan punya banyak cara menolong, memberkati saya. Wah, luar biasa. Karena apa? Untuk saya membayar ini tempat, saudara, Tuhan memudahkan. Kenapa? Satu ketika saya diundang di salah satu gereja Betani, doa malam. Selesai doa malam, saya itu paling anti untuk ditraktir makan ya. Jadi waktu itu saya bawa tamu. Panitianya bilang, karena itu acara khusus, acara seperti KKR ya. Panitia bilang, ibu makan dulu bersama dengan kita. Saya bilang, enggak, saya mau pulang. Tapi tamu saya waktu ditawarin makan, oh ya bisa. Waduh, saya bilang ini, saya lupa pesan sponsor tadi. Haleluya. Akhirnya saya bilang, aduh jangan makan yang berat-berat. Enggak bu, di pizza aja bu, pizza dekat TV. Akhirnya kita pergi ke sana. Tapi itulah cara Tuhan. Sementara saya makan di pizza, saya dapat telepon. Ibu ada di mana? Saya lagi di dekat Pizza Tunjungan Plaza. Ibu, saya bisa ketemu ibu hari ini. Aduh mujizat ya, ibu angkat. Ibu, saya baru turun dari bandara sama anak-anak saya. Saya susul ya ibu ke sana. Oh iya. Ternyata saudara, waktu dia susul saya di parkiran, dia cuma bilang, ibu, saya datang di parkiran ini, bela-belain datang, karena saya itu digerakkan Tuhan memberkati ibu 100 juta. Hah? Iya bu. Dan saya minta nomor rekeningnya, saya transfer sekarang. Itulah yang membuat saya bisa bangun bukit doa itu, saudara. Tuhan punya banyak cara, ya.
Cara-cara Tuhan itu kuat adanya. Cara-cara Tuhan itu dahsyat. Walaupun kita hanya punya modal 5 roti 2 ikan, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, dipergunakan dengan tepat, maka Tuhan memberkati kita. Amin. Luar biasa. Yes. Makanya setiap batu-batu kebencian, batu-batu kepahitan yang dilemparkan kepada saudara, jangan lempar balik saudara ya. Jangan-jangan itu jadi bangunan apartemen buat saudara. Amin. Jangan-jangan itu jadi bangunan perusahaan buat saudara. Betul? Karena Tuhan selalu memberikan cara-caranya yang ajaib untuk membuktikan kepada kita bahwa kita ini spesial di mata Tuhan, kita istimewa. Ketika batu dilempar ke kita, nggak langsung ke kita, ke Tuhan. Amin. Asalkan engkau bereaksi benar. Kalau mana engkau bereaksi benar, hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Tuhan akan buat kejutan-kejutan buat saudara. Amin. Setelah bangunan itu sudah selesai, apa yang terjadi? Saya mau buat tempat-tempat tidur ya. Secara ajaib juga saya dapat mujizat. Kenapa? Ada teman saya, mamanya kanker. Dia bilang gini, waktu berangkat ke Penang, dia bilang, Bu tolong doakan ya Bu ya, karena mau beli obat tuh cukup mahal, 45 juta. Oh ya, kita berdoa ya. Saya melihat Tuhan ajaib ya. Saya ada bikin mebel di dia untuk tempat duduk, tempat tidur. Tahu-tahu saudara ya, setelah di Penang, dia telepon saya, Bu, ajaib luar biasa. Kenapa? Yang memeriksa, dokter yang memeriksa itu orang seberang, namanya Muhammad. Tapi Bu ya, waktu mau bayar obat 45 juta, dia bilang gratis, gak usah bayar katanya. Ya, wah, saya bilang wah hebat ya. Iya Bu, Tuhan melakukan mujizat. Makanya karena saya dapat gratis, mebel-mebel ibu yang dibikin doa gratis semua. Doa ajaib ya. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ya, kalau kita ini berjalan dalam tuntunan Tuhan, walaupun kita menerima hujatan-hujatan kebencian, nggak usah dibalas, karena yang Tuhan balas kepada kita kemuliaan yang luar biasa. Ya, yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan kerjakan. Malah kita lihat terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa saudara mau ada multiplikasi di tahun ini? Amin. Coba angkat tangan. Yang gak angkat tangan, coba angkat kaki saja. Ya, saya percaya loh saudara, hari ini, esok dan seterusnya ada multiplikasi yang Tuhan akan berikan. Makanya saudara harus miliki hati hamba, ya, tetap merendah, siap untuk dihancurkan, dihakimi, siap disakiti, siap dikecewakan. Gak usah balas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan tolong saudara. Siapa papa kurasi kenal. Di sini ada yang kelilit hutang kartu kredit. Tuhan sangat sayang dengan engkau. Tuhan sangat tahu keberadaanmu. Tuhan sangat tahu bahwa ini sangat menyiksa engkau. Tapi percaya, selalu akan ada jalan. Selalu akan ada cara Tuhan untuk menyelesaikan perkaramu ini. Asalkan engkau jangan buat kesalahan lagi. Mari berlutut di hadapan Tuhan, karena engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Siapa yang say, engkau yang sekarang ini sedang ingin melakukan perubahan-perubahan, ingin melakukan kemajuan di tengah pekerjaanmu, tapi engkau tidak punya modal yang besar. Dengar, engkau yang dimaksudkan Tuhan. Coba engkau angkat tangan. Di tanganmu, engkau akan lakukan mujizat-mujizat yang besar. Di tanganmu adalah awal di mana aku ingin perlihatkan bahwa ketika tanganmu diurapi oleh Tuhan, ketika tanganmu di dalam berkat dari Tuhan, maka apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Tuhan akan bukakan pintu usahamu. Tuhan akan bawa engkau untuk melihat walaupun modalmu kecil, tapi Tuhan mampu adakan multiplikasi. Amin. Tuhan akan bawa engkau dalam berkat-berkat Allah yang sangat spesial. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Ada yang berkeinginan untuk buka usaha di sini, melangkah dulu walaupun banyak liku-likunya, banyak hal yang engkau terima seperti tidak mendukung apa yang engkau doakan. Tapi Tuhan berkata hari ini, melangkah dulu. Di tengah jalan pasti ada mujizat. Amin. Di tengah jalan engkau akan melihat perkara-perkara supranatural akan dinyatakan Tuhan. Amin. Jangan pikir capekmu, jangan pikir lelahmu, jangan pikir bahwa
Ketika engkau melangkah tidak terjadi laba di sana. Tuhan sedang latih mentalmu untuk kuat. Jadi walaupun belum kelihatan keuntungan, mari bertekun. Karena Tuhan punya cara untuk membuka pintu-pintu yang lagi tertutup buat engkau. Siapa lagi yang bikin awai, gonna buy and say goodnight. Juga di sini ada seorang ibu yang menjerit melihat keberadaan anak. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Engkau tidak perlu banyak bicara, engkau tidak perlu komplain dan berdebat dengan anakmu. Mari engkau tersungkur di bawah kaki Tuhan, berdoa untuk anakmu agar senantiasa anakmu dalam ketaatan dan kembali kepada jalan yang benar. Juga ada anakmu yang saat ini sudah posisinya bercerai dan engkau sedih sekali. Engkau ibu yang lagi sedih karena perceraian anakmu. Aku Tuhanmu akan memberkati akan hidupmu, bahkan anak yang kau sayangi itu yang sudah bercerai, Tuhan akan pegang kendali hidupnya. Aku Tuhanmu yang akan meluruskan jalannya, dan aku Tuhan pula yang akan memberkati apa yang dia kerjakan, sehingga dia akan mengalami kemajuan dan keberkatan serta kelimpahan. Engkau ibu yang dimaksudkan Tuhan, mari terus bersyukur dan jangan pernah komplain. Apapun yang terjadi bagi kehidupan rumah tangga anakmu, semua aku Tuhan yang melihat dari tempat yang maha tinggi. Engkau jangan sedih, serahkan beban ini di hadapan Tuhan. Like and I can see and I know what I can say. Like and him, engkau yang lagi kesusahan di dalam membayar SPP anak, di dalam membayar kontrak, Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk melakukan mujizat. Walaupun sudah jatuh tempo, tapi Tuhan sanggup untuk mengadakan segala keperluan. Siapa papa kurasi kenai? Ada juga yang sekarang ini seorang ibu lagi, engkau lagi kecewa berat dengan suamimu. Engkau lagi sedih sekali melihat kehidupan suami yang seringkali menyakiti engkau. Hari ini Tuhan bicara kepadamu. Banyak berdiam diri. Jangan pernah menuntut lebih. Jangan engkau menjadi penuntut. Jangan engkau mendakwa terus. Tetapi mari engkau bawa hidupmu lebih setia sama Tuhan. Engkau bangun keintiman dengan Tuhan, karena engkau akan melihat ada pembelaan dan ada keadilan yang aku siapkan untukmu. Rai kini bikin shikanai. Saya mengundang pemain musik WL Singer untuk ke depan. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang spesial untuk kita terima bersama dengan Tuhan. Saya yakin engkau akan keluar dari tempat ini, engkau sudah mengalami mujizat dari Tuhan. 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa lipat gandakan. Bahkan Tuhan memberikan kelebihan. Bukan sekedar Tuhan lakukan mujizat hari ini engkau makan kenyang, tetapi 12 bakul itu bicara tentang kehidupanmu yang akan datang, di mana Tuhan menyediakan segala kebutuhanmu. Jadi bukan hari ini Tuhan lakukan mujizat, tapi seterusnya Tuhan sudah siapkan apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan. Mari saudara yang saat ini lagi sedih, lagi menangis karena ada pergumulan berat. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Haleluya, haleluya. Namun dia terakhir di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menang lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bagi berdiri katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu ke tangan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Lakukan mujizat Tuhan. Amin. Bukan jalan Tuhan, hiburkan hati Tuhan. Amin. Oh, kadang masih Tuhan dilakukan. Amin. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Ada yang lagi ingin menjual asetnya, Tuhan sudah siapkan pembeli yang tepat buat Anda. Tuhan sudah menyediakan pembeli yang serius dengan harga yang tepat. Jadi ada beberapa orang di sini yang berencana menjual asetnya. Percaya, Tuhan sudah sementara mengirim itu. Dan apa yang engkau doakan, Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Sehingga engkau akan terbebas dari apa yang harus engkau selesaikan. Tuhan mengadakan semuanya. Dan aku Tuhan hanya berpesan kepadamu, jadilah berkat, jadilah saluran berkat. Dan apapun yang kau minta hari-hari ini, Tuhan akan melakukannya tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajaib engkau bagi kami. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan terus berbicara atas hati umatmu. Dan biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami tetap rendah hati, dan semua yang kami lakukan, kami mau lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.